Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dan diduga penyebab kerugian negara 1,98 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Ya, yang mengagetkan kita semua, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Kemendikbudristek ya, periode 2019 sampai dengan 2022. Kalau kita mengutip pernyataan dari Nadiem masih bersikeras, ia menyatakan kebenaran akan terungkap. Sebenarnya seperti apa mengenai kasus ini kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Jejen Musfah, pengamat pendidikan UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Jejen. Pagi. Sehat ya? Kemudian ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, selamat pagi. Pagi, Mbak Rati. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Saur dulu. Bang Saur ini, ya walaupun kita tahu beberapa kali juga sudah Nadiem namanya terseret-seret kasus ini. Dan akhirnya Kejaksaan Agung juga menetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Walaupun kita nggak tahu aliran dananya seperti apa, belum tahu juga tindak pidananya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat kasus ini, sebenarnya bagaimana sih Bang? Saya terus terang secara pribadi, salah satu startup kita orang hebat itu kan Nadiem ya. Kemudian dia harus tersandung kasus ini. Saya secara pribadi dulu Mbak Rati sama Reza waktu dia mau menerima menteri pendidikan, saya bertanya-tanya juga. Karena sudah rahasia umum misalnya katakanlah Pak Mahfud bilang sistem kita itu korup gitu loh ya. Jadi saya di satu sisi sangat prihatin tapi juga sekaligus mengapresiasi kejaksaan tentang komitmen mereka yang tidak tidak pandang bulu dan juga apresiasi tentu kepada semua aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Nah, kalau kita lihat menganalisis dari hukumnya kan tentu pasti kejaksaan ini nggak main-main. Sudah ada buktinya pasti. Sudah ada cukup bukti, jadi saksi 120, ahli macam-macam dan juga
tentu ini menyangkut kasus besar 1,98 triliun. Hampir 2T. Hampir 2T menyangkut pendidikan kita loh ya. Iya. Menyangkut tadinya pendidikan kita yang ada di katakanlah daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil gitu ya. Cuman yang menarik waktu Reza dan Ratih waktu dia nggak lakukan konferensi pers, ada satu kalimat yang menyentuh saya dari Nadiem. Apa itu, Bang? Dia bilang begini, yang saya paling selama ini betul-betul katakanlah tekankan dalam hidup soal kejujuran. Coba di sisi lain dia baru saja dilonceng sebagai seorang tersangka, tapi disclaimer loh, itu kelihatan dia serius, saya jujur. Nah maksud saya begini, karena ini uang besar, mengapa dia katakanlah sampai ngomong begitu? Nah karena konstruksi pasal ini kan ada pasal 2, pasal 3, kalau pasal 2 kerugian negara, kalau pasal 3 kesalahan wewenang, pasal 18 itu adalah mengembalikan negara, tapi ada pasal 55. Misalnya begini, penyidik juga harus betul-betul transparan, misalnya apakah kasus ini sampai kepada Nadiem? Atau justru? Misalnya ini menyangkutkan kalau kita lihat ini kan program nasional. Misalnya yang paling sederhana, misalnya dari konstruksi hukum, Mbak Ratih. Siapa provider PT Jirex ini misalnya? Ya kan, mengapa misalnya PT ini, apakah misalnya katakanlah tendernya sudah benar? Atau jangan-jangan, ya ini kan pertanyaan standar sebagai seorang katakan analis hukum. Mengapa misalnya Nadiem mengatakan jujur, apakah jangan-jangan dia ada aktor-aktor lain lagi yang lebih tinggi dari dia sehingga program ini tetap jalan. Padahal kalau menurut penyidik katanya sudah ada pada saat itu Chromebook ini tidak cocok dengan karakter daripada Indonesia. Nanti mungkin Mas Jejen lebih ini. Nah oleh karena itu saya kira karena ada pesan yang sangat serius dari kasus ini, kita tidak mau juga kemudian ada orang kemudian taruhkan reputasinya dia, karena waktu itu kan kontroversi ini soal Nadiem. Dia anak-anak milenial, lulusan Harvard, tapi toh akhirnya kalau dia nasibnya seperti ini kan nggak fair juga. Nah oleh karena itu kita dorong betul nih teman-teman penyidik ini, Kejaksaan Agung, harus mengusut tuntas. Karena tersangkanya baru 5 orang, 4 dari kementerian, 1 konsultan. Begitu. Nah, belum ada masih pihak konsultan, lainnya, tapi misalnya kan biasanya yang namanya kasnya kata korupsi itu adalah di pengadaan. Nah itu yang harus dituntaskan. Yang paling sederhana saya bantu misalnya clue-nya. PT Jirex ini siapa pemilik? Pasti ini pengusaha besar. Siapa pengusaha besar? Apakah yang sering bersinergis antara pengusaha dan dengan penguasa? Itu kan dalam karakter kita berarti kan banyak itu Reza. Itu yang saya kira harus didalami sehingga kalau kita bicara soal Nadiem ada pesan bahwa harus ada esensi keadilan kepada kita semua, karena uang yang dirampok itu adalah uang anak-anak kita yang mau belajar waktu COVID. Dan Barati. Bang, salah satu highlightnya kan adalah pembentukan grup WhatsApp sebelum Nadiem resmi menjadi menteri. Sempat dibahas di sana. Apakah ini program Chromebook ini juga sudah titipan dari kementerian? Nah itu dia kan, jangan-jangan yang kita bilang. Kok tiba-tiba belum menterinya ini sudah ada grup WhatsApp? Ya toh kan. Nah siapa yang membuat grup WhatsApp? Yang pasti kan bukan Nadiem. Orang Nadiem waktu itu belum dia jadi menteri. Belum dilantik dia waktu jadi menteri. Bagaimana orang sudah ada grup tapi dia belum dilantik? Siapa yang membentuk grup ini? Siapa-siapa aja. Dan siapa aktor? Kalau itu kan biasanya dalam konteks hukum kan siapa aktor di belakang itu. Jadi saya sederhana kasih clue. Teman-teman Kejaksaan saya kira tidak fair juga kalau sampai ini hanya kepada orang yang sebenarnya ada yang lebih besar harus bertanggung jawab, karena ini adalah isu korupsinya, Mbak Ratih. Oke. Saya mau ke Mas Jejen, boleh gambarkan kepada kita sebenarnya penggunaan dari Chromebook ini seperti apa? Karena kan juga sebenarnya sudah banyak pro dan kontra di mana ini tidak sesuai dengan wilayah Indonesia, 3T dan lain sebagainya. Untuk dunia pendidikan apakah cukup efektif digunakan selama ini atau maksimal? Mbak Ratih, Mas Reza, pintu masuk kejaksaan itu yang kita baca adalah betul. Kenapa misalnya menggunakan Chromebook atau Google, bukan Microsoft. Perbedaan OS ini, 2 OS ini adalah di mana Chromebook hanya bisa workable pada saat ada internet, sementara Microsoft nggak ada internet, kita tetap bisa bekerja gitu. Nah, ini pertanyaan pintu masuk kejaksaan ke sana.
pilihan kepada Chromebook itulah yang nanti akan digali sepertinya pintu masuknya. Saya sendiri secara pribadi menggunakan Google, jadi harus selalu ada internet memang. Jadi ada problem yang juga menjadi alasan Nadiem kenapa Chromebook, karena dia tidak berbayar, hanya cukup beli sekali. Sementara Microsoft harus berbayar terus gitu. Itu juga alasan saya. Di Amerika, karena internet sudah ada di mana-mana, ini digunakan gitu Chromebook. Jadi bagi saya, Bang Saur, Mbak Rati, Mas Reja, bukan persoalan Chromebook atau Microsoft-nya bagi saya. Tapi? Bagi saya lebih kepada apakah misalnya yang dipertanyakan oleh publik juga, harga yang dikeluarkan oleh kementerian itu logis. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Katanya kan 10 juta, kemudian diklarifikasi oleh Bang Nadiem, Mas Nadiem 6 juta. Kemudian netizen bilang, ini cuma 1,6 juta kalau di pasaran gitu. Nah saya kira problemnya di situ. Pilihannya pada Chromebook atau OS lain itu menjadi tidak masalah ketika variabel-variabel harga misalnya kan di situ. Saya kira yang dimaksud kerugian adalah di situ poinnya. Karena ini kan 1,1 juta Chromebook gitu. Lumayan signifikan sekali gitu. Jadi dalam konteks ini memang Chromebook bagi sekolah-sekolah yang internetnya tersedia, stabil, sampai saat ini Mbak, mereka masih digunakan. Dan kita tahu bahwa ujian nasional kita, asesmen nasional kita itu berbasis komputer. Artinya dia bekerja gitu. Jadi kita ingin ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi sekolah, bagi siswa sepanjang ada internet. Pertanyaannya, kalau Chromebook ini ditaruh di sekolah-sekolah di daerah-daerah yang 3T, ya ini nggak bisa bekerja. Ini mubazir, katakanlah demikian. Demikian Mbak Rati. Berarti mungkin bisa dilihat bahwa pemilihan antara Microsoft dan juga Google Chrome ini, pilihan Google Chrome dipilih karena seharusnya lebih terjangkau harganya. Dan juga bisa dinikmati oleh banyak karena harganya lebih murah, tidak perlu berbayar lagi begitu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah perbedaan harganya tadi. Begitu. Tapi dalam segi pendidikan itu bisa digunakan sama saja. Sangat bisa digunakan dan payungnya begini, konteksnya ya. Konteks kebijakannya itu adalah di mana kita mengalami pandemi. Di mana kebijakannya adalah pembelajaran jarak jauh, PJJ. Sehingga digitalisasi pendidikan masuk tuh konteksnya tuh. Oh berarti kita harus kasih nih sekolah-sekolah laptop lah. Laptop, kita kasih laptop. Jadi konteksnya di sana. Jadi ini sebenarnya mulia, sangat kontekstual. Jadi kalau yang tidak ada internet 3T akhirnya gimana? Tetap dengan semula tidak menggunakan Chromebook ini? Tidak bekerja dia kalau tidak ada internet. Jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa persen sekolah-sekolah yang tidak ada internet tapi diberi laptop sehingga ini tidak bisa bekerja, not workable gitu. Tapi dalam konteks pengadaan laptop dalam konteks saat itu, saya sangat mendukung karena memang itulah yang dibutuhkan oleh sekolah. Mas Jejen, kalau saya mengutip ini ada pernyataan Nadiem seakan mengunci penggunaan Chromebook dengan memasukkan spesifikasinya dalam lampiran Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dan alokasi khusus fisik reguler bidang tahunan anggaran 2021. Dalam arti ini mengunci ini, berarti semua memang harus, mau daerah yang nggak bisa menggunakan, daerah yang bisa internet dan lain-lain, itu harus menggunakan Chromebook atau bagaimana? Implementasinya. Jadi ini bukan persoalan titik sekolah itu ada internet atau tidak ada. Ini spesifikasi bahwa laptop yang akan dibeli ini adalah Chromebook bukan yang lain. Nah di situ sekali lagi pintu masuk kejaksaan. Apakah pilihan terhadap Chromebook itu berbasis kajian ilmiah atau ada mens rea? Ada mens rea. Karena apa? Di Amerika dia workable, berhasil digunakan. Tapi di Indonesia tidak. Tetapi sebelum ke Indonesia, tetapi di Malaysia sebelumnya itu gagal. Katakanlah ini antara Malaysia dengan Indonesia kan bertetangga. Dia apple to apple. Kalau di Malaysia sudah diketahui gagal, kenapa di Indonesia itu quote and quote diulangi, akan mengulangi itulah yang kita baca dari kejaksaan mengejar itu. Kenapa sesuatu yang sudah gagal
di Malaysia itu di Indonesia menjadi pilihan satu-satunya gitu, dikunci gitu. Gimana Bang Saur? Ya itu dia kan, yang pasti kan tadi nggak apple-apple kalau Indonesia Amerika untuk menggunakan Chromebook. Tapi yang paling tepat itu Malaysia. Karena sebenarnya kita tadi kan satu gitu loh. Di sana kerja, apalagi katakanlah pendidikan yang 3T tadi. Nah kalau saya bilang dalam konteks filosofi pendidikan jarak jauh ini justru itu kan yang paling utama. Kalau kita di Jakarta sih berarti kalau kita nggak punya akses ini terlalu banyak pengganti untuk menggantikan itu misalnya. Tetapi pertanyaannya tadi kenapa ini dikunci? Kenapa Pak Nadiem ngunci ini? Nah itu yang saya bilang. Apakah ada aktor yang kita bilang tadi grup WhatsApp dibilang Mbak Rati Tamareja tadi, yang tangan-tangan yang tidak terlihat gitu ya. Kenapa Nadiem betul-betul dia declare saya menjunjung soal kejujuran. Nah itu yang bilang. Yang kedua, kan sudah telanjang. Sekarang ini kan bisa kita searching berapa sih harga Chromebook yang model kayak begitu, nggak usah susah-susah lah. Kemudian berapa, kemudian kementerian memberikan harganya, sangat telanjang Rati. Netizen bilang 1 juta sekian. Iya. Nah kan itu kan gede banget itu dugaan korupsinya atau korupsinya karena dia sudah menjadi tersangka. Inilah menurut saya, karena ini kan soal peradaban Rati, maksud saya korupsi yang di Kementerian Pendidikan ini menurut saya kenapa kita tidak bisa maafkan. Karena kalau ini jaga sudah sudah runtuh, di mana ini simbol peradaban kita, kecerdasan kita supaya kita cerdas, ternyata instrumennya kemudian terjadi seperti ini, saya tidak melihat ini kejahatan yang biasa lagi. Tetapi ini adalah lambang soal bagaimana supaya anak-anak Indonesia cerdas, supaya anak-anak Indonesia pintar dan mereka bermoral runtuh, yaitu dengan dugaan korupsi ini. Gitu. Bang Saur, kalau kita mengutip pernyataan dari kuasa hukum Nadiem yang menyatakan ini kurang lebih sama dengan kasusnya Tom Lembong, tidak ada aliran dana ke Nadiem Makarim. Walaupun kita juga belum tahu ya kejaksaan sudah mengusut secara tuntas seperti apa. Tapi kalau Anda melihat berarti celahnya dari mana dulu nih Bang? Biar terlihat kalau memang Nadiem mengatakan saya nanti akan kebenaran terungkap, saya tidak menerima speser pun dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konstruksi pasal yang dituduhkan ada 2, pasal 2, ada pasal 3, ada pasal 18, ada pasal 55 ya KUHP. Nah barangkali, nah ini kan berarti kan kita ini bukan jaksa berarti, tapi mencoba untuk menganalisis secara hukumnya. Berarti kalau misalnya soal kerugian negara dari jumlah tadi itu udah sangat telanjang. Atau bisa juga pasal 3 itu menyalahgunakan wewenang. Mungkin saja Nadiem tidak dapat, kenapa dia bilang. Tetapi dia memperkaya orang lain. Memperkaya yang saya bilang tadi, perusahaan providernya itu. Kok bisa dijual 1, sekian juta, masih mau dibeli gitu loh. Seorang yang Harvard ini, yang pinter banget ini kenapa mau beli? Jangan-jangan itu yang saya bilang, pokoknya kamu tanda tangani. Nah ini yang saya bilang. Jadi menurut Anda pasti ada intervensi dari pihak lain. Nggak, saya hanya bilang kan seorang Nadiem kan mengatakan dia menjunjung soal kejujuran. Jangan-jangan itu yang saya bilang. Coba didalami oleh penyidik. Biasanya kan yang paling kasus korupsi itu di pengadaan. Bagaimana tendernya? Mengapa yang tadi saya bilang perusahaan ini yang menang? Bagaimana tendernya itu? Siapa di balik itu? Sangat sederhana. Coba aja searching di Google. Siapa pemilik perusahaan? Siapa yang ini? Ya kan? Nah itu yang maksud saya. Supaya itu yang saya bilang, jangan sampai anak-anak kita, kan sering tadi saya diskusi sama Mas Jejen, sebelum kita live, masalahnya begini, menyetir Prof. Mahfud, seorang orang atau warga negara yang baik masuk kepada sistem yang rusak, kemudian semua rusak. Saya bilang, nggak bisa juga itu menjadi alasan. Kalau memang katakanlah udah rusak, misalnya Nadiem masuk ke sana, karena kehebatannya anak-anak muda, kemudian merubah. Atau kalau emang dia nggak sanggup, Mas Jejen, saya bilang dia give up. Bukan malah saya bilang dia ikut berkubang, tetapi kemudian dia korban, ada orang kemudian menari-nari di atas derita orang lain. Itu yang menurut saya tidak, dari segi aspek filosofi hukum, itu tidak adil. Salah satu bahasannya adalah pertemuan antara Nadiem dengan perwakilan dari Google Indonesia. Apa saja yang dibahas, mungkin kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami. Dagangan sabrek, siap. Angkut panen setrek, nggak siap. Ngerios.
otot. Gosok balsam otot Gelika. Otot siap, hasilnya mantap. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kita lanjutkan dialognya, Bang Saur. Tadi sempat jadi highlight juga antara pertemuan Nadiem juga dengan perwakilan Google Indonesia. Ini bisa dibilang cukup singkat antara tadi grup WhatsApp ada, pertemuan juga dilakukan, setelah itu langsung penentuan. Walaupun tadi Bang Jejen juga sempat bilang bahwa sebenarnya nggak cocok nih, kalau di Malaysia nggak cocok, kenapa diambil begitu? Bagaimana kasus korupsi ini bisa dibuat dengan secepat itu? Apakah memang sudah terstruktur dari lama, sudah ada rencananya dari sebelum-sebelumnya atau gimana? Kalau kita lihat logika kesadaran kita, Reza, kemudian orang belum dilantik jadi menteri, kemudian sudah ada grup WhatsApp, berarti kan sudah ada kelompok yang mendesain dari awal nih. Ya dong, nggak mungkin. Misalnya kan ini agak sedikit memprihatinkan. Sekelas kementerian bukan dari inisiatif dari menteri yang terpilih untuk mendesain program ini. Mas Jejen tadi sudah mengatakan ini program mulia dari segi esensi, cuman tepat apa enggak? Ya kan tadi udah nih. Baru yang kedua soal kemudian harga. Nah biasanya kan yang sering karakter korupsi itu sebenarnya mereka sudah ada kelompok yang mengatur semua itu. Nanti ya katakanlah misalnya tender, kemungkinan bukan tender tunggal ini pemenangnya. Ya kan, nah mungkin saja dia tetap memenuhi aturan-aturan. Ya padahal sebenarnya ya sudah disetting gitu ya. Sudah disetting. Nah itu yang betul-betul kita dorong supaya harus didalami. Ini nggak fair karena menyangkut hak-hak anak-anak kita. Ya ini kan menyangkut peradaban anak-anak kita dalam konteks COVID. Nah makanya saya malah mendorong kejaksaan pada saatnya itu menggunakan pasal 2 ayat 2. Berarti kalau saya lihat di pasal 2 ayat 1, kan di pasal 2 ayat 2 itu ada kemungkinan hukuman mati. Ya kan? Nah, salah satu kan dalam keadaan bencana gitu loh. Nah, pada saat itu kita sedang bencana namanya COVID. Bencana alam dibanding bencana COVID kemanusiaan, di setiap hati Reja kita semua itu pada saat itu terancam nyawa kita. Betul. Kemudian meninggal. Nah alat pendidikan inilah yang dikorupsi. Saya tidak menyebut nama, tetapi menurut saya karena apa? Tadi kan ada pertanyaan Reja, kalau di Kementerian Pendidikan sudah terjadi korupsi, di Kementerian Agama sudah terjadi, masih ada apa enggak gitu loh. Kan saya bilang udah jebol. Nah sering yang terjadi adalah karena kita tidak serius pemberantasan korupsi, bukan sekedar setengah-setengah. Karena politik hukum daripada penyidik itu setengah-setengah. Rata-rata kan menurut ICW, orang yang menggunakan korupsi itu kan hanya 3-4 tahun. Atau mereka 1,9 triliun atau hampir 2 triliun. Hitung-hitung semua ini dapat 4 tahun, remisi-remisi cuma 2 tahun. Setelah itu mereka, toh banyak. Asetnya karena banyak mereka masih, ini apa saja kok gitu. Coba berani mereka, atau kadang-kadang persepsi publik seperti itu. Nah oleh karena itu gini. Itulah pentingnya undang-undang perampasan aset. Perampasan aset. Nah oleh karena itu saya sih dorong sahabat kita Nadiem Makarim. Saya kira pasti kalau kemarin itu dirilis kekayaannya sampai 600 miliar. Saya kira kita dorong supaya saudara Nadiem ini terbuka. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan perpres soal whistleblower. Karena dia mengatakan saya ini adalah menjunjung kejujuran, kesempatan untuk membuka seterbukanya kasus ini. Ini saya kira untuk membersihkan namanya dan juga untuk menyelamatkan program-program yang mulia yang masih ada. Bukan sekedar di Kementerian Kependidikan, tapi menyangkut kita semua. Jadi Anda menyarankan Nadiem untuk whistleblower saja? Gak ada cara, karena satu-satunya cara menurut saya untuk mengembali dignity seperti declare-nya dia. Tidak ada ngomong yang lain-lain. Bahwa mengapa sebelum dia dilantik menteri sudah ada tangan-tangan tersembunyi, sudah ada invincible hand. Siapa ini invincible hand? Masuk misalnya pemenang tendernya siapa? Siapa yang pemenang tender ini? Tadi saya sudah sebutkan perusahaannya, siapa di balik ini? Providernya itu ya? Ya kan sangat mudah, tinggal teman-teman Google aja itu. Tapi jangan juga kemudian kejaksaan hanya berhenti di Nadiem Makarim. Baik harapannya Bang Saur ini kejaksaan terus mengusut tuntas sampai dengan pemenang tendernya siapa, kemudian juga kalau bisa Nadiem juga membuka secara belak-belakan begitu ya,
atau menjadi whistleblower. Saya mau ke Bang Jejen, kalau misalnya berbicara mengenai dunia pendidikan kita, khususnya saat selama dipegang oleh Nadiem Makarim begitu ya, kita kaget dengan angka 2 triliun pengadaan sebuah Google laptop Chromebook begitu ya. Tapi kalau dari secara dunia pendidikan, Anda melihat seberapa banyak celah sebenarnya dengan munculnya kasus-kasus seperti ini? Rati Reza ya, jadi dalam konteks Nadiem yang akan dicatat oleh publik, terutama masyarakat pendidikan adalah sesuai dengan kapasitas dia di teknologi, di TIK ya, di teknologi. Maka pada era beliau itu digitalisasi pendidikan, kata kunci, digitalis pendidikan. Jadi Google sebenarnya bukan pintu masuknya bukan hanya ke laptop, tapi ke banyak aplikasi yang secara online. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang itu digunakan sebagai media belajar, sumber belajar. Jadi sebenarnya dalam konteks Nadiem Makarim, orang nggak akan lupa bahwa ini terjadi digitalisasi pendidikan. Nah, maka jangan lupa, Nadiem tidak hanya di kejaksaan. Pada saat yang sama di KPK sedang mengusut juga tentang Google juga. Kerjasama dengan Google juga. Karena banyak sekali aplikasi yang digunakan dibuat pada era Nadiem Makarim. Kata orang Jawa, ndilalah COVID yang mengharuskan kita belajar di rumah. Ada COVID. Jadi, ada COVID. Maka konteksnya relevan. Digitalisasi menjadi jawaban atas pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk keamanan, keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi itu. Tapi persoalannya adalah kan bukan saja sesuatu yang baik itu menjadi baik kalau cara proses yang tidak baik. Jangan lupa, Nadiem sudah mengatakan pembelian Chromebook itu melalui e-katalog. Apa artinya e-katalog? Artinya harganya sudah ada. Jadi itu bukan kehendaknya tim Nadiem harga sekian. Tetapi sudah ada di e-katalog. Jadi sudah ditawarkan dengan sudah ditawarkan di aplikasi e-katalog yang itu sah, resmi secara aturan kenegaraan. Tapi jangan lupa juga, apakah dari harga e-katalog itu tidak ada di belakang layar? Itu persoalannya gitu. Nah, jadi Nadiem Makarim sekali lagi akan dikenang warisan ya. Nadiem adalah di aspek digitalisasi gitu. Dan memang era sekarang itu era digital gitu. Jadi kita kembali lagi bahwa sebenarnya bukan laptop Chromebooknya yang bermasalah. Tapi problem kita Bang Saur, Rati Reza, problem kita adalah kan di pemerataan. Di pemerataan infrastruktur internet digital yang tidak merata. Padahal konteks negara lain, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, itu bukan lagi bicara pemerataan, tapi udah bicara kualitas. Jadi problem Nadiem saya kira adalah problem di pemerataan infrastruktur. Dan ini ada kaitannya dengan korupsi BTS. Yang seharusnya menjangkau sekian wilayah, 3T itu, tapi kan dikorupsi. Itu dia problem kita. Jadi sekali lagi, Nadiem bertemu dengan problem pemerataan infrastruktur internet yang seharusnya itu workable, jadi tidak bisa bekerja di daerah-daerah tertentu. Jadi dia hanya berdiam dan laptop kalau nggak digunakan, ya tidak. Jadi sekali lagi dalam konteks Jakarta dan kota-kota tertentu, laptop Chromebook ini bekerja, digunakan, bahkan sampai sekarang masih bisa, masih berguna dia. Gitu. Itu Mbak Nati. Oke, Bang Saur berarti bisa dibilang berjamaah begitu ya. Tadi sejalan dengan BTS, tapi ada garis atau benang merah juga antara Google Chromebook ini dengan permasalahan Google Cloud yang tadi sedang berjalan di KPK begitu ya. Iya, makanya itu yang saya bilang, ketepatan JJ mention itu nggak hanya satu dugaan kepada Nadiem, padahal tadi JJ ada menyentuh dia akan dikenang sebagai bapak digitalisasi. Karena dugaan saya itulah makanya didorong di sana dia nggak ada kaitannya kayak backgroundnya dia sebagai calon menteri, mas menteri tersebut. Nah karena ancamannya
tidak hanya katakanlah disidik di kejaksaan sudah ditetapkan tersangka, tapi juga menunggu KPK. Nah oleh karena itu saya kira tidak ada cara yang lain bahwa Nadiem harus terbuka dalam kasus ini. Dia tidak lagi berpikir tadi kan sudah dibilang e-katalog jelas kok harganya. Siapa yang menentukan di pasar 1,6 juta tiba-tiba jauh hampir sekian puluh juta misalnya. Nah itu saya kira sangat sederhana konteksnya. Cuman pertanyaannya adalah apakah penyidik kemudian menurut Bang Saur mampu nggak nanti ini terbongkar secara terang benderang? Nah itu juga pertanyaan di publik. Tapi kan juga kesempatan ini kita presiden kan menekankan. Karena harapan kita siapa? Kalau bukan memention pernyataan presiden. Presiden berkali-kali mengatakan bahwa kejahatan korupsi itu tidak boleh pandang bulu. Harus diusut setuntas-tuntasnya. Artinya kalau penyidik atau penegak hukum berarti dia obstruction of justice, bahwa dia juga ikut kemudian menghambat-hambat daripada penegakan hukum ini sendiri, Mbak Reza. Oke. Mas Reza. Kita masih menantikan dari Kejaksaan Agung akan seperti apa penanganan dari proses penanganan kasus ini ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.